Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas dari kelas B Bisnis Digital. Berikut ini adalah video tugas pengantar ekonomi dan bisnis, yaitu menjelaskan tentang materi. Yang pertama, Introduction to Economy. Yang kedua, Opportunity Cost. Yang ketiga, Supply and Demand. Yang keempat, Master Equilibrium. Yang pertama, Introduction to Economy atau pengantar ilmu ekonomi. Pengantar ilmu ekonomi merupakan materi dasar ilmu ekonomi, seperti pengenalan ekonomi makro dan mikro, penawaran dan permintaan, elastisitas, utilitas, teori produksi yang termasuk biayanya, struktur pasar, maupun pengenalan ekonomi secara global dan ruang lingkupnya secara umum. Masuk ke pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait. Ekonomi mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan perdagangan barang dan jasa di suatu daerah. Ekonomi berlaku untuk semua orang, mulai dari individu hingga entitas seperti perusahaan dan pemerintah. Istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan, aturan, dan hukum. Lanjut ke pembahasan metodologi ekonomi. Metodologi ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari cara dan pendekatan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi fenomena ekonomi. Sementara itu, metode ilmiah adalah teknik yang digunakan oleh ekonom untuk menentukan hukum atau prinsip ekonomi. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan metodologi ekonomi dan metode ilmiah. Metodologi ekonomi. Metodologi ekonomi mencakup berbagai teknik teori dan alat yang digunakan oleh ekonom untuk menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja. Metodologi ekonomi juga mencakup refleksi filosofis dan penyelidikan sistematis terhadap prinsip dan hukum yang mengatur ekonomi. Metode ilmiah. Metode ilmiah mengombinasikan cara berpikir deduktif dan induktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hukum atau prinsip ekonomi. Hukum atau prinsip ekonomi diformulasikan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individu ataupun lembaga. Hipotesis. Hipotesis adalah dugaan tentang kemungkinan hubungan sebab akibat antara fakta-fakta. Metode induktif. Metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada di dalam realitas kehidupan. Lanjut ke pembahasan ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif menggambarkan dan menjelaskan fenomena ekonomi dalam istilah yang objektif dan terukur. Nah, sedangkan ekonomi normatif berfokus pada pernyataan subjektif tentang keadilan ekonomi atau bagaimana ekonomi seharusnya diatur. Keduanya merupakan cabang ilmu ekonomi modern. Dengan kata lain, ekonomi positif sering disebut sebagai cabang ekonomi yang apa adanya, sementara ekonomi normatif menanyakan apa yang seharusnya. Pembahasan ekonomi positif. Ekonomi positif adalah aliran ekonomi
yang berfokus pada deskripsi, kuantifikasi, dan penjelasan perkembangan ekonomi, ekspektasi, dan fenomena terkait. Aliran ini mengandalkan analisis data yang objektif, fakta relevan, dan angka yang terkait. Aliran ini juga berupaya menetapkan hubungan sebab akibat atau asosiasi perilaku yang dapat membantu memastikan dan menguji perkembangan teori ekonomi. Ekonomi positif bersifat objektif dan berdasarkan fakta dan pernyataan yang tepat, deskriptif, dan dapat diukur dengan jelas. Pernyataan-pernyataan ini itu yang pasti dapat diukur berdasarkan bukti nyata ataupun juga contoh-contoh yang historis, dan tidak ada contoh-contoh persetujuan atau ketidaksetujuan subjektif dalam ekonomi positif. Nah, berikut ini adalah contoh pernyataan ekonomi positif, seperti layanan kesehatan yang disediakan pemerintah meningkatkan pengeluaran publik. Nah, pernyataan ini itu berdasarkan fakta dan tidak memiliki penilaian nilai. Validitasnya dapat dibuktikan atau disangkal dengan mempelajari pengeluaran layanan kesehatan di mana pemerintah menyediakan layanan kesehatan. Selanjutnya, pembahasan ekonomi normatif. Ekonomi normatif berfokus pada penilaian berbasis nilai yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, proyek investasi, dan distribusi kekayaan. Tujuannya untuk meringkas keinginan atau kekurangannya. Berbagai perkembangan, situasi, dan program ekonomi dengan menanyakan apa yang seharusnya terjadi atau yang seharusnya terjadi. Ekonomi normatif juga bersifat subjektif dan berbasis nilai yang berasal dari sudut pandang atau pendapat pribadi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pernyataan-pernyataan ekonomi jenis ini bersifat kaku dan perspektif, karena pernyataan-pernyataan tersebut juga seringkali yang terdengar politis. Nah, itu juga sebabnya cabang ekonomi ini itu juga disebut ekonomi apa yang seharusnya atau apa yang seharusnya. Contoh pernyataan ekonomi normatif itu seperti pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan dasar bagi semua warga negara. Seperti yang Anda dapat simpulkan dari pernyataan ini itu berbasis nilai yang berakar pada perspektif pribadi dan memenuhi persyaratan tentang apa yang seharusnya, dalam tanda kutip seharusnya. Apa itu ekonomi? Ekonomi itu adalah ilmu sosial yang mempelajari semua aktivitas manusia dalam memproduksi. Ya, jadi ilmu sosial mempelajari aktivitas manusia dalam memproduksi, yang seperti mendistribusikan, mengkonsumsi barang dan jasa. Ekonomi juga dapat diartikan sebagai aturan atau manajemen rumah tangga. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluar atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Ekonomi itu mencakup berbagai bidang seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi politik. Ekonomi mikro itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pelaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Ekonomi mikro juga disebut sebagai price theory. Lanjut, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan, termasuk pasar,
bisnis, konsumen, dan pemerintahan. Ekonomi makro juga mengkaji fenomena ekonomi secara menyeluruh, seperti inflasi, tingkat harga, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan perubahan pengangguran. Lanjut, ekonomi makro itu berupaya untuk apa? Untuk mengukur seberapa baik kinerja ekonomi, memahami kekuatan apa yang mendorongnya, memproyeksikan bagaimana kinerja dapat ditingkatkan, dan memahami berbagai peristiwa ekonomi seperti merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Lanjut, ekonomi politik. Ekonomi politik merupakan cabang ilmu sosial yang bersifat interdisipliner karena ilmu ini berfokus pada hubungan timbal balik antar individu, pemerintah, dan kebijakan publik. Ekonomi politik mempelajari sebagaimana teori ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan komunisme yang bekerja di dunia nyata. Nah, setiap teori ekonomi adalah cara untuk mengarahkan distribusi sumber daya yang terbatas dengan cara yang menguntungkan sebagian besar individu. Karena ekonomi politik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan yang terbentuk antara penduduk suatu negara dengan pemerintahannya ketika kebijakan publik ditetapkan. Nah, oleh karena itu juga ekonomi politik ini merupakan hasil interaksi antara politik dan ekonomi yang merupakan dasar dari disiplin ilmu sosial. Mereka yang meneliti ilmu ekonomi politik disebut ekonom politik karena studi mereka umumnya melibatkan pemeriksaan melalui sudut pandang sosiologis, politik, dan ekonomi tentang bagaimana kebijakan publik, situasi politik, dan lembaga politik yang mempengaruhi posisi dan masa depan suatu negara. Selanjutnya, faktor-faktor produksi ekonomi. Faktor produksi dalam ilmu ekonomi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, faktor-faktor produksi tersebut antara lain tenaga kerja, pekerja manusia yang terlibat dalam proses produksi, baik jasmani maupun rohani. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti tenaga kerja terdidik, terlatih, jasmani, rohani, dan tidak terdidik maupun tidak terlatih. Selanjutnya, sumber daya alam. Segala sesuatu yang disediakan alam untuk dimanfaatkan oleh manusia, seperti tanah, air, barang tambang, hasil hutan, cuaca, dan iklim. Selanjutnya, modal. Aset atau barang yang digunakan dalam proses produksi. Karena modal berperan penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya, kewirausahaan. Kemampuan wirausaha merupakan salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya, teknologi. Dukungan teknologi merupakan salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi. Karena tujuan penggunaan faktor produksi adalah untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang bernilai ekonomis. Materi yang kedua itu biaya peluang atau opportunity cost dan PPF. Pertama, agen ekonomi dan tujuannya. Tujuan agen ekonomi atau pelaku ekonomi berbeda-beda tergantung dari peran dan jenisnya. Nah, diantaranya itu ada rumah tangga dan individu. Tujuannya adalah memaksimalkan utilitas, yaitu mengkonsumsi barang dan jasa yang memberikan kepuasan terbesar. Bisnis, tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu
memproduksi dan menjual barang dan jasa dengan harga yang setinggi mungkin dengan biaya yang serendah mungkin. Pemerintah tujuannya adalah menyediakan barang dan jasa publik, menstabilkan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan umum warga negara. Bank sentral tujuannya adalah mengelola pasokan uang dan suku bunga suatu negara, serta meningkatkan stabilitas ekonomi. Lembaga perbankan dan keuangan tujuannya adalah memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau produk jasa keuangan lainnya. Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku ekonomi dapat berupa perorangan, organisasi, atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, kompromi ekonomi. Kompromi ekonomi adalah upaya untuk memilih atau memutuskan di antara dua opsi dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari kedua opsi tersebut. Kompromi ekonomi dapat membantu bisnis dan individu dalam membuat keputusan. Kompromi ekonomi juga dapat diartikan sebagai kompromi antara efisiensi dan ekuitas. Kompromi ini terjadi ketika ada konflik antara memaksimalkan efisiensi ekonomi dan juga memaksimalkan ekuitas atau keadilan masyarakat. Kompromi juga merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan dari setiap pihak yang memiliki perbedaan pendapat atau selisih paham. Kompromi juga merupakan kunci dari budaya demokrasi dan dapat memungkinkan terjadinya stabilitas jangka panjang dan keamanan demokrasi secara bersamaan. Selanjutnya, biaya peluang. Biaya peluang atau opportunity cost adalah manfaat potensial yang hilang ketika memilih satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Karena biaya peluang tidak melibatkan pengeluaran uang secara langsung. Dan melainkan lebih fokus pada manfaat yang dilewatkan. Biaya peluang merupakan konsep utama dalam ekonomi yang membantu memahami dan mempertimbangkan biaya sebenarnya dari keputusan. Karena biaya peluang dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, melakukan perencanaan yang strategis dan lebih baik. Juga bisa melakukan analisis investasi yang lebih mendalam dan membuat keputusan yang lebih efektif. Beberapa contoh biaya peluang yaitu mengorbankan peluang untuk menjadi pilot demi menjadi seorang pebisnis. Ada juga mengorbankan keinginan untuk membeli barang mewah demi memulai usaha kecil-kecilan. Bisa juga memilih masak sendiri di rumah daripada harus makan di restoran. Semuanya demi biaya peluang. Selanjutnya ada Production Possibility Frontier atau PPF, atau bisa juga disebut sebagai batas kemungkinan produksi. Nah, batas kemungkinan produksi dapat digunakan untuk menjelaskan biaya peluang dan menyoroti keseimbangan antara sumber daya yang berbeda. Alat lain yang membantu menjelaskan biaya peluang itu adalah kurva kemungkinan. Kurva kemungkinan produksi
atau yang tadi yang disebutkan Production Possibility Frontier atau PPF. Selain menggambarkan biaya peluang, alat ini juga dapat membantu menyoroti trade-off antara berbagai sumber daya. Nah, ini sumbu grafik menggambarkan alokasi sumber daya untuk produksi dua produk yang berbeda. Layanan transportasi pada sumbu horizontal dan barang lainnya pada sumbu vertikal. Nah, itu kurva miring di antara keduanya adalah PPF, dan yang merupakan representasi dari penggunaan optimal semua sumber daya. Yang kurva miringnya PPF. Terus yang merupakan representasi itu dari penggunaan optimal sumber daya. Grafik yang ini mengonsumsikan adanya trade-off sumber daya yang tajam. Hanya dua hal yang dapat diproduksi, itu layanan transportasi dan barang-barang lainnya. Dan menempatkan sumber daya pada suatu hal akan menghilangkan sumber daya tersebut dari hal lainnya. Jadi menempatkan sumber daya pada suatu hal itu akan benar-benar menghilangkan daya tersebut dari hal lain-lainnya. Dan titik E pada sumbu horizontal itu mewakili 100% sumber daya yang digunakan untuk layanan transportasi, di mana biaya peluangnya adalah 100% barang lainnya. Titik A adalah kebalikannya, yang mewakili 100% sumber daya yang digunakan untuk produksi barang lainnya, dan biaya peluangnya adalah 100% layanan transportasi. Jadi sumbu horizontal mewakili 100% sumber daya yang digunakan untuk transportasi, terus 100% biaya lain barang lainnya untuk biaya peluangnya. Dan yang titik A itu kebalikannya mewakili 100% sumber daya yang digunakan untuk produksi barang lainnya dan 100% untuk layanan transportasi. Garis miring PPF antara titik A dan E itu juga menunjukkan penggunaan maksimum sumber daya yang tersedia pada setiap sumbu, dan bertindak sebagai batas dari apa yang memungkinkan untuk diproduksi berdasarkan sumber daya yang ada. Nah, sederhananya PPF itu memberi tahu kita bahwa titik F tidak dapat dicapai dengan teknologi dan sumber daya saat ini karena berada di luar batas, kecuali jika muncul teknologi baru yang memungkinkan produksi dengan sumber daya yang lebih sedikit, atau jika jumlah sumber daya berubah, kita tidak dapat mencapai tingkat produksi tersebut baik dalam transportasi maupun barang. Titik G berada di bawah kurva PPF, yang menunjukkan hal itu dapat dicapai, tetapi menunjukkan penguasaan sumber daya dan teknologi yang tidak efisien. Lanjutnya itu bergerak sepanjang PPF. Nah, ini titik lain lagi sepanjang kurva PPF, ada B, C, D, menggambarkan apa yang kemungkinan untuk diproduksi sambil memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang paling efisien dengan cara mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara berbeda. Bergerak sepanjang kurva PPF menggambarkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dari suatu produk ke produk lainnya. Hal ini dikenal sebagai tingkat transformasi marginal, yang menggambarkan biaya untuk mengabaikan alternatif dalam bentuk kuantitas output. Nah, ini juga berarti bahwa untuk menghasilkan layanan transportasi tambahan atau berpindah dari titik B ke titik C, itu kita meningkatkan jumlah layanan transportasi yang kita hasilkan dari TS2 ke TS1, tetapi biaya peluangnya adalah penurunan produksi barang lainnya, OG2 ke OG1,
Nah, kita akan membahas pentingnya perubahan marginal secara lebih rinci dalam kursus ini. Memindahkan posisi PPF atau batas. Nah, itu berarti memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya. Apa yang harus diproduksi? Nah, hal ini itu bergantung pada biaya peluang untuk mengalokasikan sumber daya. Karena lebih banyak sumber daya untuk barang lain, nah itu berarti biaya peluang untuk layanan transportasi dan mana layanan tersebut berada dalam kaitannya dengan PPF. Bagaimana cara memproduksinya? Nah, ini tergantung pada kombinasi mana yang merupakan penggunaan sumber daya terbaik. Kepada siapa kita mendistribusikan produksi? Nah, hal ini itu bergantung pada mekanisme pasar untuk menentukan siapa yang mendapatkan apa dan sebuah konsep yang akan segera hadir. Materi ketiga yaitu supply and demand. Demand adalah salah satu istilah yang umum dalam kegiatan ekonomi. Secara bahasa, arti demand adalah permintaan konsumen, di mana hal ini sangat erat kaitannya dengan proses supply atau penawaran dari produsen. Nah, bisa dibilang fungsi demand ini cukup penting untuk keberlangsungan industri, sebab dengan memahaminya, Anda selaku pebisnis dapat lebih mudah mengetahui kemungkinan atau peluang dari suatu penjualan produk di pasar tertentu. Nah, apa itu demand? Dalam prinsip ekonomi, permintaan atau demand adalah istilah yang merujuk pada besaran, kebutuhan, atau keinginan konsumen terhadap suatu produk pada waktu dan harga tertentu. Tingkat permintaan ini terjadi karena adanya hukum dasar, yakni ketika terdapat kenaikan harga dari sebuah komoditas, maka demand terhadap bentuk produk terkait biasanya akan menurun. Ya, harga produk yang lebih tinggi akan membuat konsumen cenderung menahan keinginannya untuk melakukan pembelian, sehingga kuantitas permintaan tersebut mengalami penurunan. Namun apabila produsen memasok barang dalam jumlah yang besar di saat permintaan rendah, maka harga ikut menurun. Nah, untuk menyeimbangkan interaksi jual beli sumber daya. Tetapi bukan hanya produk barang, demand adalah konsep yang juga berlaku dalam dunia jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi demand. Yang pertama, harga dari suatu produk. Faktor utama yang mempengaruhi demand adalah harga. Seperti penjelasan sebelumnya, kenaikan harga dari suatu komoditas cenderung membuat konsumen menunda pembelian. Akan tetapi, bila harga produk tergolong rendah, maka angka demand atau permintaan konsumen akan meningkat. Yang kedua, jumlah calon konsumen. Selain harga, konsep demand juga berpatok pada jumlah calon konsumen. Nah, sebagai pembisnis, Anda perlu memperhatikan target pasar yang menjadi incaran, misalkan berdasarkan jumlah penduduk di suatu kawasan. Berdasarkan penduduk tersebut menunjukkan tingkat kebutuhan maupun kebiasaan dari masyarakat sehingga mendukung pergerakan demand. Misalkan wilayah yang Anda targetkan tergolong padat penduduk, maka peluang demand akan cukup besar. Sebaliknya, jika target pasar Anda kecil, maka kemungkinan permintaan atas komoditas akan stagnan atau justru menurun. 3. Preferensi konsumen. Faktor berikutnya yang mempengaruhi demand adalah preferensi konsumen. Anda wajib memahami preferensi masyarakat, baik itu dari kebutuhan atau kebiasaan dalam penggunaan suatu komoditas. Jika preferensi masyarakat pada produk tertentu meningkat, maka demand atau permintaannya akan turun mengalami kenaikan. Nah, begitu pula sebaliknya. 4. Harga konsumen. Faktor lainnya juga menentukan tingkat demand, adalah ekspektasi dari konsumen terhadap nilai suatu produk di masa depan. Jumlah konsumen biasanya memiliki harapan untuk menjadikan produk tertentu sebagai investasi, di mana produk tersebut bisa dijual kembali saat sudah tidak digunakan. Artinya, tingkat permintaan produk di pasaran berhubungan dengan fluktuasi
atau kenaikan harga di masa mendatang. 5. Tingkat pendapatan. Faktor terakhir yang mempengaruhi demand adalah tingkat pendapatan. Ya, meningkatkan penghasilan masyarakat bisa membuat permintaan terhadap produk juga mengalami kenaikan. Namun jika pendapatan masyarakat stagnan, maka kemungkinan permintaan pasar tidak meningkat atau malah justru menurun. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan adalah perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen pada setiap tingkat harga meskipun harga tetap. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena adanya perubahan faktor ekonomi selain harga. Pergeseran kurva permintaan dapat bergeser ke kanan atau ke kiri tergantung dari perubahan jumlah yang diminta pada setiap tingkat harga. Yaitu ada kurva permintaan bergeser ke kanan jika jumlah yang diminta pada setiap tingkat harga meningkat. Lalu ada kurva permintaan yang bergeser ke kiri jika jumlah yang diminta pada setiap tingkat harga menurun. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kurva permintaan antara lain tingkat pendapatan konsumen, harga barang lain, jumlah penduduk, entitas kebutuhan, dan selera. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh perubahan harga barang atau jasa itu tersendiri. Selanjutnya, pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Pergeseran dan pergerakan kurva permintaan merupakan dua hal yang berbeda. Pergerakan kurva permintaan itu terjadi ketika perubahan harga komoditas menyebabkan perubahan jumlah yang diminta konsumen. Pergerakan ini terjadi sepanjang kurva permintaan dari satu titik ke titik lainnya. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika perubahan satu atau lebih faktor selain harga mempengaruhi seluruh permintaan atau penawaran pada semua tingkat harga. Pergeseran ini menyebabkan perubahan pada posisi kurva. Teori permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Teori ini berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tapi sebaliknya, jika permintaan turun, maka harga pun ikut turun. Selanjutnya, supply. Secara umum, supply atau yang biasa disebut dengan penawaran adalah aktivitas memasok barang. Aktivitas yang fundamental karena berkaitan langsung dengan proses produksi. Jika dibuat dalam grafik, hukum penawaran menunjukkan jumlah produk dengan harga tertentu. Namun, ada sedikit perbedaan dengan hukum permintaan, yang mana hukum penawaran menunjukkan kemiringan ke atas. Dalam hukum penawaran, jumlah produk selalu berbanding lurus dengan pergerakan harga, jadi dapat disimpulkan bahwa jika harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Namun, begitu juga sebaliknya, jika harga jumlah menurun, jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Masuk ke jenis-jenis supply berdasarkan perorangan. Jenis penawaran berdasarkan perorangan yaitu ada penawaran jangka pendek. Ini adalah jenis penawaran yang mana konsumennya hanya dapat membeli produk sesuai dengan apa yang tersedia. Apabila konsumen ingin membeli produk selain yang tersedia, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Penawaran jangka panjang. Kelonggaran waktu menjadi dasar utama dalam penawaran jangka panjang. Produsen dapat menyesuaikan diri terhadap permintaan yang datang. Beberapa produk adalah smartphone dan sepeda motor. Kedua, berdasarkan pasar. Jenis penawaran berdasarkan pasar yaitu penawaran bersama. Jenis ini bersifat konsuensial, jadi apabila satu produk melakukan produksi, apabila suatu produk melakukan produksi secara berkelanjutan, maka akan diikuti yang lain. Contohnya, produksi benang terus-menerus maka berdampak pada produksi baju. Penawaran pasar.
Jenis yang satu ini lebih menertibkan pada kemampuan produsen dalam memasok produk secara harian. Jika ada 4 produsen berbeda dengan produk sama, setiap dari produsen yang punya penawaran harga berbeda-beda. Penawaran komposit. Ini adalah penawaran produk yang melayani lebih dari suatu tujuan. Seperti contoh produksi komputer, maka akan menurunkan produk seperti mouse, CPU, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga. Faktor pertama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran adalah harga. Jika harga produk tinggi, konsumen pun akan berpikir untuk transaksi. Namun, apabila harga produk rendah, konsumen tidak akan berpikir 2 kali untuk bertransaksi. Meskipun ada faktor lain, misal kualitas tinggi, tetapi tetap saja harga menjadi fondasi utama. Sebagai contoh, alat masak dengan kualitas tinggi, konsumen belum tentu akan berinteraksi meskipun produk tersebut tidak ada yang menyamainya. Akan tetapi, penawaran terhadap produk tersebut tetap ada, apabila jika di kemudian hari akan ada penyesuaian harga dari produsen. Kedua, pendapatan. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi permintaan adalah pendapatan. Jika pendapatan masyarakat di suatu wilayah baik, tentu saja permintaan akan suatu produk meningkat. Namun sebaliknya, jika pendapatan masyarakat tidak begitu baik, permintaan akan suatu produk akan menurun. Sebagai contoh, suatu wilayah memiliki masyarakat dengan pendapatan 2 juta rupiah. Dari pendapatan tersebut, maka masyarakat akan sulit untuk mengalokasikan dana besar membeli produk dengan kualitas tinggi. Meskipun ada yang membeli, persentasenya pun tidak akan besar. Ketiga, produk substitusi atau komplementer. Perbedaan selisih harga antara produk tertentu dengan produk substitusi dan juga komplementer akan mempengaruhi minat konsumen untuk bertransaksi. Sebagai contoh, sepeda motor yang mengalami penurunan, sedangkan harga sepeda bisa mengalami kenaikan. Maka konsumen belum tentu akan memilih sepeda biasa, melainkan sepeda motor, karena nilai investasi yang lebih tinggi. Namun bisa jadi sebaliknya, apabila produk komplementer memiliki sepeda motor justru naik, konsumen akan lebih memilih sepeda biasa. 4. Konsumen. Selera dapat terbentuk karena kebiasaan masyarakat di wilayah tertentu. Andaikan sebagian besar masyarakat mengkonsumsi minuman ringan dengan merek A, maka bukan tidak mungkin konsumen baru pun akan mengikuti kebiasaan mereka. Jika selera konsumen meningkat, yang terjadi permintaan produk pun juga akan meningkat. Kelima, ekspektasi konsumen. Ekspektasi konsumen akan didapatkan apabila membeli sebuah produk, maka harga produk semakin tinggi saat dijual. Harapan memang menentukan permintaan dan penawaran. Meskipun begitu, hal ini terkesan tebak-menebak, sebab belum tentu harapan konsumen akan menjadi kenyataan. Bisa jadi ketika membeli sebuah produk, maka saat menjualnya harga produk justru turun terlalu jauh. Keenam, jumlah konsumen. Faktor terakhir yang mempengaruhi permintaan dan penawaran adalah jumlah konsumen. Hal ini bisa terlihat ketika pabrik besar mengeluarkan produk dengan menyasar wilayah yang memiliki padat penduduk. Seperti contohnya Jepang dan Korea Selatan lebih memilih menjual mobil ke Indonesia daripada ke negara Asia Tenggara lainnya. Pergeseran kurva. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran adalah perubahan dalam hubungan harga dan kuantitas yang digambarkan oleh kurva penawaran. Pergeseran ini terjadi karena faktor-faktor lain selain harga barang atau jasa, seperti harga barang atau jasa lain, harga, faktor produksi, teknologi, jumlah pesaing di pasar. Pergeseran kurva penawaran dapat terjadi ke kiri atau ke kanan, tergantung pada arah perubahan kuantitas produk atau jasa yang dipasok. Pergeseran ke kanan menunjukkan peningkatan penawaran, sedangkan pergeseran ke kiri menunjukkan penawaran. Pergeseran kurva dapat mewujudkan pasar yang tidak seimbang. Untuk mengkoreksi ketidakseimbangan ini, permintaan dari konsumen akan dikoreksi jika penawaran naik terlalu tinggi. Permintaan akan turun dan penawaran akan kembali normal.
Sebaliknya, jika penawaran terlalu rendah, konsumen akan bersedia membayar lebih untuk mendapatkan barang tersebut. Kurva permintaan memiliki kemiringan positif, yaitu dari kiri ke bawah ke kanan atas. Hal ini berarti bahwa ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, dan sebaliknya. Selanjutnya, pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Pergerakan sepanjang kurva penawaran terjadi ketika harga barang berubah. Pergerakan ini didorong oleh fluktuasi harga yang menyebabkan konsumen dan produsen menyesuaikan perilaku mereka. Pergeseran kurva penawaran terjadi ketika faktor lain selain harga mengalami perubahan. Pergeseran kurva penawaran dapat ke kanan atau ke kiri tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pergeseran ke kanan terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan meningkat tanpa perubahan harga. Pergeseran ke kiri terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan berkurang tanpa perubahan harga. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva itu antara lain seperti biaya produksi, teknologi, pajak dan subsidi, ekspektasi harga di masa mendatang. Materi keempat, market equilibrium. Pengertian market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah suatu kondisi yang mana jumlah permintaan barang sama dengan jumlah yang ditawarkan dengan tingkat harga tertentu. Selain itu, keseimbangan pasar juga adalah kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama seperti harga produk yang diminta oleh para pelanggan. Saat titik market equilibrium bisa tercapai, maka nantinya tidak akan ada kecenderungan perubahan harga atau harga akan cenderung tetap. Harga ini dikenal dengan harga keseimbangan. Terbentuknya market equilibrium ditentukan oleh kekuatan antara penawaran dan permintaan. Bila permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka harga akan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika penawaran lebih tinggi daripada permintaan, maka harga akan cenderung turun. Dalam kegiatan tawar-menawar harga barang, maka keseimbangan pasar tercapai saat produsen dan konsumen sudah saling sepakat dengan tingkatan harga tertentu untuk barang yang menjadi objek transaksi, yakni harga yang mana produsen lebih bersedia untuk menjual barang sama seperti harga di mana setiap konsumen lebih bersedia untuk membeli barang tersebut. Sederhananya, konsep market equilibrium adalah kesepakatan yang terjadi antara penjualan ataupun produsen dengan konsumen. Tapi secara kompleks, keseimbangan pasar bisa diartikan sebagai titik diskon sebagai hasil pertemuan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi dalam keseimbangan pasar. Terdapat dua fungsi utama dalam market equilibrium yang memiliki peran penting di dalam pembentukannya. Fungsi dari market equilibrium adalah sebagai berikut. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang mampu menampilkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan berbagai faktor yang mampu mempengaruhinya. Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan umum, yakni bila barang mengalami kenaikan harga, maka akan terjadi penurunan permintaan, pun juga begitu sebaliknya. Korelasi antara harga dengan jumlah persediaan barang di dalam fungsi permintaan akan sangat berbanding terbalik. Itu artinya, ketika harga barang menurun, maka permintaan akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Untuk itu, gradien pada fungsi permintaan akan selalu menjadi negatif. Tapi apabila harga barang di pasar lebih rendah dari harga keseimbangan, maka akan mengakibatkan kelebihan permintaan. Kondisi ini terjadi saat jumlah barang yang diminta lebih besar daripada jumlah produksi yang ditawarkan pada harga pasar, sehingga akan menyebabkan persaingan antara pada konsumen untuk bisa memperoleh produk tersebut karena keterbatasan persediaan. Skenario terburuknya, harga akan menjadi meningkat sehingga jumlah permintaan dan penawaran akan menjadi lebih seimbang. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menampilkan korelasi antara harga produk barang dengan jumlah yang ditawarkan oleh pihak produsen. Fungsi penawaran ini akan bekerja sesuai dengan hukum penawaran di pasar. Itu artinya, kenaikan harga produk akan diiringi dengan kenaikan jumlah barang. Sebaliknya,
Penurunan harga barang akan diiringi dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Penerapan hukum ini tentu harus dengan menggunakan ceteris paribus, yakni berbagai faktor lain yang dinilai tetap, sehingga harga dan jumlah yang ditawarkan nantinya akan selalu menimbulkan hubungan yang positif. Semakin tinggi harga pada suatu produk, bahkan melebihi harga keseimbangan, maka akan memberikan dampak pada pergeseran keseimbangan pasar, yang mana akan terjadi kondisi kelebihan penawaran. Kondisi ini akan menampilkan jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta pada harga pasar yang berlaku, sehingga produsen ataupun penjualan akan berkompetisi untuk menawarkan produknya karena kelebihan persediaan. Di sisi lain, jumlah konsumen yang membutuhkan ataupun menginginkan produk tersebut lebih sedikit. Konsekuensinya adalah harga akan menurun, sehingga akan meningkatkan jumlah permintaan dan penawaran pada titik keseimbangan. Selanjutnya, proses terbentuknya keseimbangan pasar. Pada dasarnya, setiap orang pasti akan melakukan kegiatan ekonomi, baik itu berperan sebagai produsen, penjual, pembeli, atau konsumen. Dalam hal ini, setiap produsen tentu ingin memperoleh keuntungan yang maksimal, sehingga mereka akan memberikan harga yang lebih tinggi, sedangkan produsen ingin memperoleh produk dengan harga yang paling murah. Bila setiap pihak tersebut mempertahankan keinginannya, maka kegiatan jual beli tidak akan pernah berlangsung. Oleh karenanya terdapat proses tawar-menawar harga. Proses ini dilakukan agar bisa memperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Bila keduanya sudah menyepakati harga, maka kegiatan jual beli bisa terjadi, yang mana kesepakatan inilah yang menggambarkan harga keseimbangan. Kesepakatan pada tingkat harga antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan nantinya akan menciptakan keseimbangan pasar. Saat sudah tercipta keseimbangan pasar, maka nantinya tidak akan ada lagi barang yang tersisa pada para penjual, dan tidak akan ada lagi konsumen yang tidak memperoleh barang yang dibutuhkannya. Untuk itu, tidak ada alasan untuk meningkatkan dan menurunkan harga dengan barang. Untuk itu tidak ada alasan untuk meningkatkan dan menurunkan harga barang dengan asumsi ceteris paribus. Terciptanya keseimbangan pasar akan terjadi beriringan dengan terwujudnya harga keseimbangan, yang mana pihak produsen dan konsumen tidak ingin mengurangi atau menambah produk yang dijual atau dikonsumsi. Harga keseimbangan ini juga akan terjadi saat penawaran dan permintaan bertemu pada titik yang sama. Artinya, pasar tidak akan mengalami kelebihan penawaran ataupun kelebihan permintaan secara drastis. Saat sudah tercipta keseimbangan pasar, maka posisi jumlah permintaan pasar nantinya akan sama dengan jumlah penawaran, sehingga akan tercipta harga keseimbangan. Selanjutnya, perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar yang terjadi ketika ada perubahan pada faktor ekonomi yang menyebabkan kurva penawaran atau permintaan bergeser. Pergeseran ini akan menggeser titik perpotongan antara kedua kurva, sehingga menghasilkan keseimbangan pasar yang baru. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika kuantitas produk atau jasa yang diminta dan ditawarkan seimbang pada harga tertentu. Keseimbangan pasar terjadi ketika harga yang diminta konsumen sama dengan harga yang ditawarkan produsen. Perubahan keseimbangan pasar dapat terjadi karena hal yang seperti penurunan permintaan, sehingga harga ekuilibrium akan turun. Penawaran dan permintaan bergeser ke arah yang sama, sehingga kuantitas ekuilibrium baru akan berubah. Permintaan meningkat, sehingga harga akan naik. Perubahan harga keseimbangan pasar merupakan hal yang biasa terjadi di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan pasar adalah permintaan dan penawaran yang terjadi dalam proses jual beli. Selanjutnya, proses terbentuknya keseimbangan pasar. Produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga komponen kegiatan ekonomi tersebut harus berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik. Produsen membutuhkan distributor agar barang produksi sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, produsen juga membutuhkan keuntungan dari konsumen untuk melanjutkan produksinya. Dalam hal ini, tugas produsen adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Karena jika barang ditawarkan secara berlebihan, sedangkan tingkat beli atau minat membeli menurun, maka
akan menimbulkan ketidakseimbangan di pasar. Bahkan hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar, sehingga untuk menciptakan keseimbangan pasar perlu dilakukan penawaran barang sesuai permintaan pembeli. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Umumnya konsumen mendorong produsen untuk memastikan persediaan produk cukup untuk beberapa waktu. Jika sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Sebagai contoh, ketika terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, jika masker kekurangan pasokan, maka harga produk akan naik. Sebaliknya, jika jumlah masker lebih banyak dari permintaan, kemungkinan besar harga produk akan perlahan menurun. Permintaan pembeli atas barang di pasar memaksa penjual untuk memastikan bahwa stok barang yang dijual terus tersedia selama jangka waktu tertentu. Penjual tidak akan menambah jumlah produk yang tersedia sampai produk yang ada habis terjual. Jika seseorang memperhatikan harga dan jumlah yang sama, pasar akan mencapai keseimbangan. Menyediakan stok barang sesuai penawaran pembeli. Salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar adalah adanya keseimbangan antara pasokan barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksa produsen atau penjual untuk memasok barang sesuai dengan persediaan yang dibutuhkan. Ketika penjualan dan konsumen menyepakati stok dengan harga, maka kesepakatan keseimbangan akan terjadi. Namun jika kekurangan persediaan, maka konsumen akan kesulitan mendapatkan barang tersebut. Terdapat pengendalian harga. Terkadang sistem ekonomi pasar membuat harga pasar kacau. Akibatnya keseimbangan pasar sulit dicapai. Dalam beberapa situasi, harga pasar produk terlalu tinggi sehingga merugikan pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan campur tangan pemerintah dan menetapkan harga terendah dan tertinggi. Meskipun pemerintah biasanya tidak mengintervensi dari sistem ekonomi pasar, namun perannya sangat dibutuhkan. Intervensi pemerintah dalam hal ini berupa untuk perumusan kebijakan ekonomis yang demikian rupa sehingga harga setiap produk tetap stabil. Selain beberapa hal tersebut, faktor-faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan pasar adalah tinggi rendahnya biaya produksi, prediksi masa depan produsen atau konsumen, dan pengetahuan produsen akan selera konsumen. Selanjutnya, contoh keseimbangan pasar. Contoh keseimbangan pasar yang bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat adalah penjualan minyak goreng di pasar. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan akan produk ini sangat tinggi. Namun karena kelangkaan bahan baku, produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat. Akibatnya harga pasar pun meningkat. Keseimbangan pasar akan terjadi ketika pasokan minyak goreng di pasar memenuhi permintaan dan masyarakat dengan harga yang wajar.